in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Tablik. Pengertian. Menurut tinjauan bahasa, kata tablik berasal dari kata balogho yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Pelaku penyampai ceramah atau pesan disebut mubalik yang laki-laki atau mubalighah yang perempuan. Menurut istilah, tablik memiliki makna 1. Menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. 2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain. 4. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan isinya. 5. Sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umatnya. Dalil adanya tablik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ketentuan tablik. A. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. C. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. D. Materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. E. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. F. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Tata cara tablik. 1. Mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. 2. Dekati pihak lain sesuai dengan kesepakatan, kapasitas ilmu dan martabatnya. 3. Mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tablik dapat terlaksana dengan baik. Praktik tablik. Praktik tablik dilakukan secara bertahap agar pesan Islam dapat tersampaikan dengan baik, santun, dan damai. Tahapannya yaitu 1. Tahap persiapan. Menentukan dan mempelajari materi tablik sesuai kebutuhan jamaah atau audiens, menyesuaikan isi tablik dengan kondisi dan situasi. Khutbah. Pengertian khutbah merujuk makna bahasa dan beberapa pengertian yakni 1. Kata khutbah jika berasal dari kata mukhatabah berarti pembicaraan. 2. Jika berasal dari kata al-katbu berarti perkataan besar yang diperbincangkan. 3. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, 1. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. 2. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah, sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Syarat khotib: 1. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. 2. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. 3. Suci dari hadas. 4. Tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. 5. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah.
1. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah, dilanjutkan dengan sholat, berbeda dengan khutbah sholat idain, sholat khusuf, dan sholat kusuf. Serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. 2. Khutbah yang dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. 3. Duduk sebentar di antara dua khutbah. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. 5. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah yang kedua. Sunnah khutbah. Khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaliknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Khatib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Khatib menerbitkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir. Adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairan lakum in kuntum ta'lamun. Kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat bagi di dunia maupun di akhirat. Dakwah. Apa itu dakwah? Merujuk arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar kata dasar dari kata da'a yang punya arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i, laki-laki, dan da'iyah perempuan. Kesimpulannya, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam, agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim. Adab berdakwah. 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapannya jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai, dan menenteramkan, tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. 3. Dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Tujuan dakwah: A. Beriman hanya kepada Allah SWT dan tidak melakukan kemusyrikan, tauhid, atau akidah. B. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah SWT, ikhlas atau syariah. C. Mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, amal ibadah atau muamalah. D. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak atau ihsan. Syarat dakwah. 1. Satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran. Perhatikan isi kandungan Quran surat Ibrahim 14:4 dan hadis yang artinya berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka. 3.
memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. 4. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat dakwah yang dilakukan. 5. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Metode dakwah. Metode dakwah sesuai Quran Surat Al-Nahl 16:125. A. Meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dakwah itu harus bijak, mengetahui betul kondisi umat atau jamaahnya sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. C. Hindari cara-cara yang memaksa. D. Lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab, berlandaskan etika diskusi yang baik, serta tidak melakukan debat kusir, apalagi mau menang sendiri. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah yaitu 1. Saat manusia mendapatkan puncak kesucian, saat menerima wahyu atau hasil olah batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. Perhatikan Al-Quran Surat Toha 20:17, Quran Surat Al-Qiyamah 75:16, dan Al-Quran Surat Al-Najm 53:17. 2. Menggunakan benda-benda alam. 3. Menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Anfal 8:17, Quran Surat Al-An'am 6:59, dan Al-Quran Surat Ar-Ra'd 13:15. Media dakwah. Media dakwah yang dapat dipakai bisa dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya terbatas pada media lisan dan tulisan. Tetapi semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah pun semakin lengkap. Media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan media elektronik, beragam media sosial, TV, radio, dan internet. Media cetak antara lain buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Dakwah itu meliputi tutur kata yang sopan, berpakaian menutup aurat dan rapi, bekerja secara halal dan beretos kerja yang tinggi, menjadi karyawan yang disiplin, jujur dan amanah, konsisten sholat 5 waktu dan ditambah sholat-sholat sunnah, serta beraneka ragam kegiatan manusia yang sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.